semuanya, selamat pagi semua, selamat pagi Bu Rina. Baik, mungkin sebelum saya memulai presentasi kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dwi Anjani Puspadewi, saya dari kelas TGA. Nah, jadi tujuan saya kali ini adalah saya akan mempresentasikan materi mengenai materi yang bersangkutan dengan proyek yang sudah kami laksanakan sebelumnya, baik di tugas personal maupun di tugas kelompok yang dimana materi yang akan saya paparkan hari ini itu berjudul Inovasi Teknologi Ramah Lingkungan dalam Produksi UKM. Nah, untuk studi kasus yang kami ambil yaitu studi kasusnya batik ekoprint pada industri kreatif lokal. Baik, langsung saja pada slide yang pertama, yaitu yang akan saya bahas hari ini yaitu mengenai untuk latar belakangnya itu yang pertama ada peran UKM, di mana UKM berperan penting dalam perekonomian nasional, di mana menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menjaga dinamika sektor informal. Yang kedua ada inovasi ekoprint. Nah, teknik batik ekoprint ini memanfaatkan dedaunan, bunga, dan juga pewarna alami untuk menciptakan motif yang unik tanpa menggunakan bahan kimia berbahaya yang dimana juga mendukung keberlanjutan. Selanjutnya ada tantangan lingkungan yang dihadapi oleh UKM. Pada tantangan ini yaitu untuk mempertahankan produktivitas dan daya saing sambil mengurangi dampak negatif lingkungan, terutama karena metode produksi konvensional yang boros energi dan menghasilkan limbah yang cukup tinggi. Selanjutnya adopsi teknik ekoprint ini belum rata karena tantangan seperti ketersediaan teknologi, bahan, keterampilan tenaga kerja, edukasi, serta akses pasar hijau. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu yang pertama, mengenai tantangan UKM Batik Ekoprint. Mengenai apa saja tantangan yang dihadapi oleh UKM Batik Ekoprint, khususnya Umat Batik Nusantara, dalam menerapkan teknologi ramah lingkungan. Yang kedua ada dampak ekoprint, yang membahas tentang bagaimana dampak penggunaan teknik ekoprint terhadap biaya operasional dan juga kualitas produk dibandingkan metode batik konvensional. Untuk yang ketiga ada mode replikasi, di mana model penerapan teknologi ramah lingkungan seperti apa yang dapat direplikasi oleh UKM batik lainnya dari studi kasus yang kita bahas ini. Next, langsung saja pada hasil temuan yang sudah saya temukan di lapangan, yaitu saya melaksanakan wawancara dengan pengrajin endek Bali. Kenapa saya melaksanakan wawancara dengan pengrajin endek Bali? Karena kebetulan saya berdomisili di daerah Bali dan saya melakukan wawancara ini untuk melihat dari sudut pandang seorang pengrajin endek yang dimana dia juga sama menggunakan beberapa bahan alami sama seperti batik ekoprint seperti itu. Jadi saya mengambil dari tempat saya berdomisili yaitu kebetulan kain ciri khasnya itu adalah kain endek, yaitu endek Bali. Baik, langsung saja hasil temuan yang saya temukan yaitu yang pertama ada pun tantangan utamanya. Nah, di sini ketersediaan biaya bahan baku alami yang stabil menjadi tantangan utama tentunya. Di mana pewarna alami ini lebih mahal dan prosesnya cukup rumit, mirip dengan ekoprint yang membutuhkan sumber daya alam yang konsisten. Selanjutnya ada dampak biaya dan kualitas. Nah, awalnya mungkin ada peningkatan biaya pada bahan baku dan pelatihan, namun untuk jangka panjangnya itu berpotensi menghemat biaya dari pengurangan limbah. Produk ini juga menghasilkan hasil yang unik dengan warna alami yang lembut berbeda dengan pewarna sintetis yang tentunya memiliki motif yang artistik. Selanjutnya adalah solusi yang ditawarkan, yaitu yang pertama, tentunya harus ada kolaborasi. Nah, kolaborasi ini maksud di sini adalah kolaborasi dengan petani lokal dalam hal bahan baku. Selain bahan baku, kita juga perlu melakukan riset, di mana riset ini cukup penting untuk menghasilkan karya yang tentunya diminati oleh banyak orang. Terus yang kedua ada edukasi pasar. Kenapa? Karena edukasi pasar ini menyangkut tentang nilai produk ramah lingkungan yang krusial agar konsumen menghargai produk seperti endek Bali ini atau ekoprint. Terus yang ketiga adanya dukungan dari pemerintah melalui insentif. Nah, atau pembiayaan akan sangat membantu dalam penerapan teknologi ramah lingkungan ini. Untuk mencapai keberlanjutan kolaborasi antara pengrajin, peneliti, dan komunitas lokal, sangat penting didukung oleh edukasi pasar dan juga insentif dari pemerintah. Seperti itu. Selanjutnya ada refleksi pribadi atau refleksi diri yang sudah saya dapatkan setelah saya melakukan proyek ini,
Yaitu yang pastinya yang pertama yang saya temukan yaitu penerapan nilai Pancasila. Kenapa? Karena proyek ini menuntut penerapan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan sosial dalam konteks praktisnya. Terus ada kolaborasi dalam tim. Nah, kenapa begitu? Karena pada observasi digital ini kita kan melakukan wawancara daring yang dimana membutuhkan komunikasi yang efektif dan juga pembagian tugas yang harus adil. Tentunya mencerminkan nilai Pancasila yaitu nilai musyawarah untuk mufakat seperti itu. Selanjutnya ada pengembangan karakter, di mana pendekatan ini membangun karakter individu yang beretika dan bertanggung jawab, yang merupakan bagian dari BGA atau Binus Graduate Attributes. Oke, next ada pemahaman keberlanjutan. Jadi untuk dalam pemahaman keberlanjutan ini saya belajar bahwa keberlanjutan bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang interaksi dengan lingkungan dan juga komunitas. Wawancara yang sudah saya lakukan dengan pengrajin anak Bali ini juga memperluas pemahaman saya tentang tantangan yang dihadapi oleh UKM dan tentunya pentingnya ekosistem yang berkelanjutan dari petani hingga pemerintah. Selanjutnya, adapun kontribusi positif yang dapat diambil dari proyek ini adalah kesempatan untuk berkontribusi pada solusi yang berkelanjutan dan beretika, yang tentunya eh, mencerminkan dari SDG 9 yang dimana menyangkut tentang industri, inovasi dan juga infrastruktur. Terus ada juga SDG 12 yang dimana menyangkut tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Nah, melalui inovasi seperti EcoPrint ini kita dapat menciptakan masa depan yang tentunya lebih hijau dan adil. Baik, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Saya tutup presentasi kali ini. Terima kasih.